Iya, 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 iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan satu presentasi yang dimana presentasi ini berjudul Relasi and Array. Sebelum dimulai sebuah presentasi, eh, perkenalkanlah diri saya Ahmad Fauzi. Nama saya Alifa Ziana Rifki. Ayu Brilianti. Dimas Prasetyo. Muhammad Ziad. Oke, pertama adanya relasi and array dibacakan oleh saya Ahmad Fauzi. Relasi and array adalah jenis relasi dalam matematika yang melibatkan n array himpunan elemen. Relasi ini memetakan elemen-elemen dari setiap himpunan ke dalam satu relasi tunggal. Dalam konteks ini, n mengacu pada jumlah himpunan yang terlibat dalam relasi tersebut. Relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. Relasi tersebut dinamakan relasi n-array. Misalkan A1, A2, sampai A seterusnya adalah himpunan. Dan relasi n-array-nya R pada himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A1, A2, dan A seterusnya. Atau dengan notasi R, A1, A2, AN. Himpunan A1 dan A2 dan A seterusnya disebut daerah asal relasi dan disebut derajat. Selanjutnya. Selanjutnya, relasi ternari dibacakan oleh saya adalah jenis relasi yang melibatkan tiga elemen atau argumen dalam matematika. Relasi ternary menggambarkan hubungan atau ketertarikan antara tiga entitas atau variabel. Relasi ini dapat digunakan untuk memodelkan berbagai situasi di berbagai cabang matematika dan ilmu komputer. Sebagai contoh, dalam teori himpunan, relasi ternary dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tiga himpunan. Misalnya, jika A, B, dan C adalah himpunan, kita dapat memiliki relasi ternary R yang menyatakan bahwa elemen X ada dalam himpunan A, elemen Y ada dalam himpunan B, dan elemen Z ada dalam himpunan C. Dalam notasi matematika, relasi ternary ini dapat ditulis sebagai R atau X, Y, Z. Selanjutnya, Relasi ternary dengan tiga himpunan A, B, dan C. Misalkan kita memiliki himpunan A, yaitu elemennya 1, 2, dan 3. Himpunan B, elemennya A dan B. Dan himpunan C, elemennya X, Y, dan Z. Kita dapat mendefinisikan relasi ternary R sebagai berikut. R, 1, A, X, dan 2, BY, lalu 3, AZ. Dalam contoh ini, relasi ternary R menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dari himpunan A, B, dan C. Setiap triple dalam R terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen dari A, elemen dari B, dan elemen dari C. Misalnya, triple pertama yaitu 1AX menunjukkan bahwa elemen 1 dari himpunan A berhubungan dengan elemen A dari himpunan B dan elemen X dari himpunan C. Dalam notasi matematika, kita dapat menuliskan R yaitu 1AX, lalu R2BY, lalu R3AZ. Selanjutnya, Relasi kuaternary. Relasi kuaternary adalah jenis relasi dalam matematika yang melibatkan 4 himpunan elemen. Relasi ini memetakan elemen-elemen dari setiap himpunan ke dalam satu relasi tunggal. Dalam konteks ini, kuaternary mengacu pada fakta bahwa relasi ini melibatkan 4 himpunan. Relasi kuaternary dapat digunakan untuk memodelkan hubungan kompleks antara 4 entitas atau variabel dalam berbagai konteks. Misalnya, dalam matematika, relasi kuaternary dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan seperti adalah faktor dari, terdiri dari, atau berada dalam relasi dengan. Dalam ilmu komputer, relasi kuaternary dapat digunakan dalam basis data untuk menggambarkan keterkaitan antara 4 entitas atau dalam modelan sistem yang melibatkan 4 variabel.
Bisa di next. Misalkan Contoh, terdapat, oh iya ya. contoh relasi quaternary yaitu misalkan terdapat 4 himpunan A, B, C, dan D dengan elemen-elemennya sebagai berikut. A, ABC, B, 1, 2, C, X, Y, D, PQ. Contoh relasi quaternary yang dapat dinyatakan sebagai subset dari A kali B, X, D adalah sebagai berikut. R sama dengan A, 1, XP, B, 2, YQ, C, 2, XP, A, 1, YQ, B, 2, PXP. Dalam contoh di atas, setiap elemen dalam relasi R adalah tuple A, B, C, D eh, adalah sebagai berikut. Dalam contoh di atas, setiap elemen dalam relasi R adalah himpunan A, B adalah elemen dari himpunan B. C adalah himpunan C dan D adalah elemen dari himpunan D. Penggunaan relasi N-array dalam matematika. Berikut ini ada beberapa penerapan relasi N-array dalam matematika, salah satunya logika matematika. Dalam logika matematika, relasi N-array digunakan untuk memodelkan pernyataan yang melibatkan N variabel atau predikat. Misalkan dalam logika, adanya proporsional. Kita dapat memiliki relasi ternary untuk menggambarkan hubungan antara tiga pernyataan atau relasi quaternary untuk menggambarkan suatu hubungan antara empat pernyataan. Yang kedua adalah teori graf, yang dimana dalam teori graf relasi N-array juga digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan antara n simpul dalam graf. Misalkan relasi binary digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua simpul terhubung dalam graf. Next. Slide-nya mana? Ya. Selanjutnya, penggunaan relasi N-array dalam matematika. Berikut beberapa penerapan relasi N-array dalam matematika. Pertama, teori himpunan. Dalam teori himpunan, relasi N-array digunakan untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dari N himpunan. Misalnya relasi binari adalah relasi himpunan seperti relasi subset antara himpunan. Kedua, aljabar abstrak. Dalam aljabar abstrak, relasi N-array dapat muncul dalam berbagai aljabar seperti grup, gelanggang, atau ruang vektor. Misalnya, dalam struktur grup dengan n operasi biner, kita dapat memiliki relasi N-array yang menggambarkan hubungan antara n elemen dalam grup. Selanjutnya, Ada suaranya sih. Beberapa contoh penerapan relasi N-array dalam ilmu komputer, yaitu pertama ada basis data. Relasi N-array digunakan dalam desain basis data untuk menggambarkan hubungan kompleks antara entitas. Misalnya, dalam model relasional, tabel dalam basis data dapat mewakili relasi binary antara dua entitas. Namun, dalam beberapa kasus, hubungan yang lebih kompleks dapat diwakili menggunakan relasi N-array. Misalnya, dalam basis data yang mengelola jadwal kuliah, relasi quaternary dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara mata kuliah, dosen. Penggunaan relasi N-array dalam ilmu komputer. Yang pertama, referensi pengetahuan. Dalam sistem berbasis pengetahuan atau sistem cerdas, relasi N-array digunakan untuk menggambarkan pengetahuan yang melibatkan lebih dari dua entitas. Misalnya, dalam sistem yang memodelkan pengetahuan medis, relasi quaternary dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pasien, gejala, diagnosis, pengobatan, dan hasil tes. Yang kedua, untuk jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, relasi N-array digunakan untuk merepresentasikan topologi jaringannya.
Dalam topologi jaringannya NRI, setiap simpul Ji, kalingan Ji, maaf Ji. Setiap simpul node dapat terhubung dengan N simpul lainnya. Contohnya, dalam jaringan komputer berbasis Ethernet, topologi jaringan NRI digunakan dalam jaringan bus network, di mana setiap simpul terhubung dengan bus tunggal. Ya, boleh selanjutnya, Ji. Kesimpulan, relasi n-ary adalah jenis relasi yang melibatkan lebih dari dua elemen atau argumen. Dalam matematika dan ilmu komputer, relasi ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara n, entitas atau variabel. N dapat berupa bilangan bulat positif, apapun, dan n-ary mencakup relasi binary n sama dengan 2, relasi ternary n sama dengan 3, relasi quaternary n sama dengan 4, dan seterusnya. Keuntungan utama dari relasi n-ary adalah fleksibilitas dalam menggambarkan hubungan kompleks yang melibatkan lebih dari dua elemen. Dalam beberapa bidang, seperti basis data, permodelan, pengetahuan, dan teori graf, relasi n-ary digunakan untuk mempresentasikan keterkaitan yang lebih kompleks antara entitas. Misalnya, dalam basis data, ketika terdapat hubungan yang melibatkan lebih dari dua tabel, relasi n-ary memungkinkan penggabungan atau penggabungan tabel yang lebih efisien. Sekian presentasi kami pada kali ini. Bila ada kata-kata kami yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali.